Hai adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Cici ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, hari berganti hari. Hari berganti hari di dalam hidupku, ingin selalu bernyanyi memuji namanya, Yesus Tuhanku, telah menebus dosaku dalam kasih-Nya. Ku telah menjadi anak-Nya. Bebas, 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 oleh darah Tuhan Yesus. Oh, bebas, 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 sekarang dan selamanya. Hari berganti hari, hari berganti hari di dalam hidupku, ingin selalu bernyanyi memuji namanya, Yesus Tuhanku, telah menebus dosaku dalam kasih-Nya. Telah menjadi anak-Nya. Bebas, 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 oleh darah Tuhan Yesus. Oh, bebas, 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 sekarang dan selamanya. Sekarang Cici akan memberikan pengumuman. Seperti biasa, hari Kamis akan ada ibadah persekutuan anak jam 6 sore. Adik-adik boleh mengikutinya lewat channel YouTube GKAI Ampera, dan linknya akan dibagikan ke grup WhatsApp Sekolah Minggu GKAI Ampera. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat Tuhanku, sahabat
Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mau mati bagi kami. Tuhan, kiranya kami juga mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat datang beribadah kepada Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang boleh memimpin guru-guru yang akan memberitakan firman Tuhan, Kau juga yang boleh memimpin kami agar kami dapat mengerti firman yang Kau sampaikan lewat guru-guru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan mengumpulkan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ajarkan kami agar kami semakin mengenal Engkau. Allah Roh Kudus, tolonglah kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai. Adik-adik ingat gak kita sedang bahas apa? Kita sedang membahas kitab Kejadian. Kita sudah sampai kepada satu tokoh yang Tuhan panggil dari negeri yang jauh. Ya, dari negeri, kalau dari daerah Israel, negeri yang atas. Ya, dia dipanggil menuju turun. Siapa namanya? Ada yang ingat? Ya, namanya adalah Abram. Ya, dia punya keponakannya namanya adalah Lot. Ingat ya. Nah, kemarin mereka sudah berpisah ya karena ada perselisihan. Nah, Lot akhirnya melihat satu tanah yang subur, satu tanah yang bagus, maka dia pilih tanah itu, dia pergi ke satu kota yang namanya adalah Sodom, ya. Dan Abraham ke tempat yang lain yang kelihatannya kurang subur, ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya dari Kejadian pasal ke-14. Mari kita buka Alkitab. Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Oke, mari kita baca. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim. Jadi ada berapa raja? Ada 4 ya. Raja Sinear, Raja Elasar, Raja Elam, Raja daerah Goyim. Ada 4 raja yang besar ya. Ini dari daerah timur. Kemudian ayat kedua. Raja ini pada saat mereka berkuasa, raja-raja ini berperang melawan siapa aja? Coba langsung kita list. Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, dan Siemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Wah, ya jadi ada berapa? Ada 5 raja. Ya, jadi 4 raja berperang melawan 5 raja tadi ya. Amrafel Raja Sinar, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, Tidal Raja Goyim, Bera Raja Sodom, Sinab Raja Atma, Birsya Raja Gomora, Shemeber Raja Zeboim, Zoar Raja negeri Bela. Jadi ada 4 raja melawan 5 raja. Wah, kelihatan di tangannya. Kira-kira siapa yang menang? Harusnya 4 lawan 5, 5 yang menang dong. Ya, tetapi kita lihat ayat ketiga, raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu. Jadi 5 raja bersekutu. Mereka kumpul sama-sama dan datang ke lembah Sidim. Ya, jadi orang zaman dulu kalau berperang mereka pergi ke satu lembah ya dari atas turun perang di bawah ya. Mereka datang ke lembah Sidim
yakni Laut Asin. Kemudian ayat 4, 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Wah, jadi siapa yang menang? 4 raja. Ini lebih kuat daripada 5 raja. Ya, dan mereka dijajah. Mereka kalah selama 12 tahun. Mereka selama 12 tahun takluk kepada Raja Kedor Laomer, ya, Raja Elam. Ya, aduh, ya mereka disiksa, dipaksa kerja mungkin, ya harus beri upeti kepada raja karena mereka kalah, ya. Padahal 4 raja loh. Padahal 5 raja yang melawan 4 raja, tetapi 4 ini yang menang. Wah, ya. Mereka dijajah selama 12 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-13, ya, pada tahun yang ke-13, apa? Ayat 4 tadi, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Kita nggak mau lagi, sekarang kita harus lawan. Wah, ya. Jadi sekarang 5 raja ini mau memberontak kepada 4 raja tadi. Tetapi apa yang terjadi? Ayat ke-5. Dalam tahun yang ke-14, wah, udah 12 tahun dijajah, tahun ke-13 mereka mau melawan. Sekarang pada tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer, ya, pemimpin mungkin ya dari 4 raja tadi, berserta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, ya, 4 raja tadi, ya. Kedor Laomer ajak 3 raja yang lain bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Ya, kalau adik-adik lihat, nah, ya, ini dia dari atas nih turun, ya, mengalahkan orang di Karnaim Asitoret, ya, turun dia mengalahkan terus kalahin sampai ke Elparan, semua dikalahkan oleh Kedor Laomer, ya, dan 3 raja yang lainnya. 4 raja ini jadi kuat atau tidak? Sangat-sangat kuat, ya. Mereka bahkan menyapu habis dari atas, turun terus mengalahkan tadi di list siapa aja, orang Refaim di Asitoret Karnaim, orang Zuzim, orang Emim, orang Hori. Wah, semua dikalahkan sambil dia turun, sambil mengalahkan daerah-daerah itu. Ini raja yang sangat-sangat kuat. Sampai ayat 7 kita baca. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Setelah turun ke bawah, sekarang mereka serbu ke atas balik. Wah, ya. Mana petanya? Dia udah turun ke bawah, sekarang mereka balik lagi. Ini yang warna merah, ya. Sekarang dia balik lagi, lihat ya, ke Kades Barnea, ke Tamar Zoar, sampai nanti ke Sodom, sampai balik ke atas lagi. Jadi dia turun mengalahkan dari atas ke bawah. Sekarang sudah kalah sampai bawah, sekarang dia mau balik lagi. Sambil balik, dia juga mengalahkan raja-raja yang lain. Ini raja yang kuat nggak? Sangat kuat, ya. Sekarang kita lanjut. Ayat ke-8. Lalu keluarlah raja negeri Sodom. Ya, sekarang waktu dia jalan balik lewat daerah Sodom. Maka raja negeri Sodom keluar bersama raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Wah, jadi ada 4 raja lagi, ya. Yang tadi siapa? Sodom, Gomora, Atma, ya, Zeboim, dan Bela. Sorry, 5. Ya, siapa aja? Ulang. Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Bela atau Zoar, ya. Jadi ada 5 raja berkumpul mau melawan 4 raja yang tadi, melawan Kedor Laomer raja Elam, Tidal raja Goim, ya, Amrafel raja Sinear, Arioch raja Elasar, ya. 4 raja lawan 5 raja. Waduh, ya, dan tadi kita sudah dengar 4 ini raja yang sangat kuat.
Kemudian ayat 10, di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur. Ya, jadi di daerah yang namanya lembah Sidim itu ada sumur-sumur aspal, ya, ada sumur-sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, wah, nggak kuat dia, ya. 4 lawan 5, tetap yang 5 yang kalah, 4 yang menang. 4 ini raja yang sangat kuat-kuat dipimpin Kedorlaomer, ya. Kemudian waktu Raja Sodom, Raja Gomora lari karena lembah Sidim banyak sumur, ya, mereka kecemplung, ya, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan, kabur semua karena kalah. Akhirnya sekarang 4 raja yang menang ini mengambil ayat 11 seluruh harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh lalu mereka pergi. Ingat ayat 12 ada siapa? Juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Waduh, ya. Sekarang karena Raja Sodom dan Gomora sudah kalah, sekarang daerahnya harta benda diambil, orang-orangnya ditawan menjadi budak, dibawa pergi ke daerah timur lagi, ke daerah Mesopotamia. Waduh, bagaimana ini? Ya. Dan akhirnya berita ini sampai kepada Abram di ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, ya, daerah Hebron, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ada orang pelarian datang ceritain, Abram, saya dengar, ya, 5 negeri Sodom dan Gomora dan 3 negeri yang lain sudah dikalahkan oleh 4 raja yang dipimpin Kedorlaomer. Abram ingat, Lot itu kan pergi ke kota Sodom. Sodom termasuk kota yang dikalahkan. Wah, berarti Lot dan istri dan anak-anaknya diangkut juga menjadi tawanan. Ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya, keponakannya, ya, ditawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Jadi Abram bawa berapa orang? 318 orang, ya, mereka yang lahir di rumahnya, maksudnya adalah orang-orang yang terampil, orang-orang yang terlatih. 308 orang lalu mengejar musuh sampai ke Dan, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkannya dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Ayat 16 kita baca sampai habis dulu. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ya, sekarang kita melihat. Kok ada beberapa pertanyaan, ya. Ini tadi kita lihat, ya, dari atas, ya, dia serbu ke bawah, terus udah sampai bawah Elparan, dia balik ke atas lewat daerah Sodom, Sodom dikalahkan, Lot juga diangkut ke atas, ya. Waktu Abraham dengar, dia langsung mengerahkan berapa orang? 318 orang. Kenapa Abraham harus menolong Lot? Kan salah dia sendiri. Dia sendiri yang pilih Sodom. Sekarang dia ditawan, ya, gara-gara dia pilih maunya daerah yang bagus. Sekarang dia ditawan. Kenapa Abraham harus tolong? Bisa aja diam aja. Bukannya itu pilihan Lot, tinggal di Sodom. Tetapi Abraham tidak begitu, ya. Dia waktu mendengar, dia mengerahkan 318 prajurit. Sekarang pertanyaan kedua, 318 prajurit, ya, melawan 4 raja besar, bagaimana caranya? 318 banyak gak? Wah, buat kita banyak. Tetapi 4 raja besar ini punya tentara yang sangat banyak. Bisa mengalahkan 5 raja loh. Bagaimana caranya? Abram cuma dengan 318 orang bisa melawan 4 raja yang besar. Bukankah ini terlalu sedikit? Terlalu sedikit dong. Bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan?
Waktu itu perang itu bukan cuma 1 hari, 2 hari. Perang itu pakai waktu yang panjang. Dia harus kejar, 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 kejar. Maka Abram dan prajurit-prajuritnya, ya orang-orang yang bersama dengan dia, 318 orang itu, harus meninggalkan keluarga mereka dong. Bagaimana keluarganya ditinggalkan? Demi menolong orang-orang Sodom. Demi menolong Lot. Abram harus berkorban. Dia mengasihi Lot dan keluarganya. Dia berkorban. Dan dia sekarang juga berani. Ya, dia berkorban loh, meninggalkan keluarganya. Ya, langsung dia panggil 318 orang. Siap-siap, kita akan kejar. Waduh, 318 prajurit. Kalau kamu jadi prajurit gimana? Wah, Bapak Abram, kita kayaknya nggak jago-jago banget perang kali ya. Kita kayaknya jarang perang ya. Kita nggak seperti raja-raja itu. Mungkin kita berlatih sih, mungkin kita jago, tapi kayaknya kita belum sering-sering perang deh. Ini lawan 4 raja besar yang sudah mengalahkan 5 raja yang lain. Bagaimana caranya? Wah, saya meninggalkan keluarga saya lagi. Gawat ini. Ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Oh, tapi tidak demikian. Waktu Abraham panggil 318 orang, semua langsung siap-siap. Kenapa mereka bisa begitu? Koko percaya karena Abram adalah Tuhan yang baik. Abram pasti adalah Tuhan yang baik kepada orang-orang yang ikut rombongan dia. Dia pasti Tuhan yang sangat baik sampai prajurit-prajuritnya siap bahkan mengorbankan nyawanya. Taruhannya nyawa loh kalau perang. Tapi mereka siap mengikut tuannya yaitu Abram. Karena pasti Abram juga mengasihi mereka. Wah, ya, Abram ternyata penuh dengan kasih. Ya, salah Lot sendiri pindah ke Sodom, sekarang dia kalah, tetapi dia tidak ngomel-ngomel, dia akan menolong Lot. Dia penuh dengan kasih. Dia juga berani. Dia juga pasti Tuhan yang penuh dengan kasih kepada orang-orang 318 orang siap langsung mempertaruhkan nyawa demi Abram ikut perang. Sekarang pertanyaan lagi terakhir. Bagaimana cara memenangkan perang ini? Cuman 318 orang melawan 4 raja besar. Bagaimana caranya? Ya, maka tadi kita lihat di ayat berapa? Abram dari Hebron ya, dari tempat dia ya di bawah pohon tarbantin di Mamre, dia terus mengejar ya, yang warna hijau ini Abram mengejar terus sampai ke Dan ya. Dia berhenti dan pada waktu malam di Dan ya, dia berhenti. Dan di Dan waktu itu malam. Ingat ya, malam. Pada waktu itu hari sedang malam. Coba kita lihat balik lagi ke ayat 15. Dan nih ya, sebelumnya ayat 14, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abraham sudah kejar terus naik sampai ke Dan. Ayat 15, pada waktu malam berbagilah mereka. Mereka bagi-bagi waktu malam ya. Jadi sekarang sudah malam, waktu malam ya. Jadi perangnya malam. Abraham tunggu sampai malam, terus mereka bagi-bagi. Bagi-bagi, kamu ke sono, kamu ke sono, kamu dari belakang. Ayo kita bagi-bagi ya. Berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Udah bagi-bagi, mereka waktu malam-malam serbu. Wah, ya. Maka di sini Abraham menggunakan apa? Gimana caranya 318 lawan 4 raja besar? Abraham punya yang namanya strategi perang. Wah, dia bukan orang biasa ternyata ya, dia mengerti perang. Dia tunggu sampai malam, bagi-bagi, atur, kemudian dia serang, dan musuh-musuhnya kelabakan malam-malam ya. Waktunya bobo, sekarang tiba-tiba diserang, musuh itu kabur, ya. Mereka mengalahkan, bahkan dia kejar musuhnya sampai ke Hoba, terus naik ke atas sampai ke daerah Damsik. Ya, Abraham mengalahkan 4 raja besar loh, ya. Dia mengalahkan dengan strategi perangnya yang luar biasa, ya. Dia bagi-bagi, tunggu sampai malam, kemudian serbu, bahkan dia mengejar mereka sampai ke Damsik, ya. Damsik ini di atas ya. Dia sampai ke Damsik dari daerah Hobah ke daerah Damsik, dan dia menyelamatkan Lot, istrinya, anak-anaknya, dan orang-orangnya. Harta-hartanya sekarang bisa dibawa pulang kembali. Ya. Waduh,
Hebat ya Abraham ya? Hebat nggak? Hebat. Saya dong, Abraham. Punya 318 orang yang jago perang. Ini karena saya hebat. Hah? Lot, ingat ya, siapa yang hebat? Saya ya. Oh, Abraham gak kayak begitu. Abraham tidak seperti itu. Apakah ini karena kehebatan Abraham? Tidak. Ya, minggu depan adik-adik akan dengar. Ternyata Abraham tidak merasa itu karena dirinya yang hebat. Karena apa? Karena kita tahu nanti dia memberikan persembahan kepada Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Nantikan minggu depan ya. Dia memberikan persembahan sebagai tanda syukur. Dia tahu, bukan saya yang hebat. Meskipun saya punya 318 orang yang jago perang, yang setia kepada saya. Tapi bukan karena saya yang hebat. Karena Tuhan yang sudah memanggil saya dari tanah Ur, pindah turun-turun mengikut dia. Dia juga menyertai saya. Tuhan menyertai saya. Saya bergantung kepada Tuhan. Bukan karena saya hebat, tetapi karena Tuhan menyertai saya. Wah, ya kita harus belajar dari Abraham. Ya, Abraham memiliki kasih. Salah siapa tadi Lot pergi ke daerah Sodom? Salah Lot. Terus kenapa Abraham harus tolong? Karena Abraham punya apa? Kasih. Kalau kita lihat teman kita, ada yang dedek misalnya dedek. Ada yang punya dedek? Ya, punya dedek. Ayo, jangan main-main di situ nanti kamu jatuh. Jangan main deket tangga. Terus tiba-tiba dedek lagi main, tiba-tiba beneran jatuh. Duk, 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 duk. Terus kita gimana? Tuh kan udah dibilang jangan main deket tangga. Gimana sih kamu? Udah dedeknya lagi nangis kesakitan makan kita omelin. Punya kasih nggak? Jangan begitu. Abraham tidak begitu loh. Lot, syukurin ya. Kamu sudah pergi sendiri ke daerah Sodom. Sekarang kamu ditawan. Syukurin. Tidak. Abraham memiliki kasih. Dia menolong. Ya, jangan diomelin. Waktu dedek lagi jatuh, lagi sakit. Apa yang kamu harus lakukan? Tolong dia. Ya, angkat dia. Apa? Cari Hansaplast. Cari obat merah. Betadine atau apa. Untuk merawat lukanya. Baru nanti setelah itu kamu kasih tahu, lain kali jangan main deket tangga ya. Udah tahu kan bahaya, tahu-tahu jatuh. Jangan langsung kita omelin. Ya. Kita harus memiliki kasih seperti Abraham loh, punya kasih juga ya. Kemudian bukan hanya itu saja, dia bahkan berkorban. Dia berani berkorban, meninggalkan keluarganya. Tunggu ya, saya harus menolong. Bahkan waktu menolong dia mengorbankan diri. Gimana kalau kalah lawan 4 raja besar, bisa-bisa saya yang mati. Cuma ada 318 orang lagi. Tetapi Abraham tidak takut. Dia berani berkorban. Mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk supaya dia hebat? Bukan. Untuk supaya dia dapat tanah banyak, dapat harta banyak? Bukan. Mengorbankan diri untuk apa? Untuk menolong orang lain. Wah ya, kita pernah berkorban nggak nih untuk menolong orang lain? Saya tolong kalau saya makanan saya lagi banyak aja kok, ya saya bagi-bagi ya kalau makanan saya lagi banyak. Tapi kalau makanan saya lagi sedikit, jangan dong. Ya saya aja cuma sedikit. Mau nggak kita berkorban? Saya cuma punya sedikit, tapi kita bagi yuk. Kamu lagi lapar ya? Ya, berani nggak kita berkorban? Untuk apa? Untuk menolong orang lain. Terkadang kita harus berkorban. Ya, untuk menolong yang lain. Oh, waktu kita berkorban terus saya yang hebat ya. Bukan. Ya, Abraham mengatakan apa? Itu karena Tuhan Allah. Dia bergantung kepada Allah. Bukan karena saya hebat loh, saya bisa tolong. Bukan karena 318 prajurit saya hebat loh, saya bisa tolong. Tetapi karena Tuhan Allah menyertai saya. Kita juga manusia yang terhilang. Kita juga sudah ditawan oleh kuasa dosa. Siapa di sini tidak berdosa? Tidak ada. Semua kita adalah manusia berdosa. Kita sudah ditawan oleh dosa. Salah siapa? Salah kita sendiri, kita yang melakukan dosa. Tetapi Tuhan diam nggak? Tidak. Ya. Maka Yesus turun ke dunia mencari kamu.
mencari kita orang yang berdosa. Dia nggak bilang, syukurin, udah jatuh dalam dosa kan? Rasain, sekarang tanggung sendiri akibatnya. Tidak, Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia penuh dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Tuhan Yesus bahkan mencari kamu yang berdosa. Ya. Bukan hanya dia mencari kita yang berdosa punya penuh dengan kasih. Bahkan dia juga berkorban. Dari surga yang indah, dia turun ke dalam dunia yang rusak. Mencari kamu yang sudah rusak. Untuk membawa kamu kembali kepada Allah. Dia yang raja, sekarang lahir di kandang domba. Dia yang raja, sekarang hidupnya harus bekerja, harus lapar, harus berkeringat. Bahkan dia berkorban sampai mati di kayu salib untuk kamu. Abraham berkorban, tapi tidak sampai mati. Yesus berkorban demi kamu sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Untuk supaya dia hebat, supaya dia kaya, bukan. Untuk apa? Supaya kamu, adik-adik dan Koko selamat. Oh, Abraham mirip ya dengan Tuhan Yesus ya. Dia memiliki kasih, maka dia berkorban. Tapi Yesus berkorban. Seluruh dirinya dikorbankan. Mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kasih seperti Abraham, kasih seperti Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki kasih yang mau berkorban seperti Abraham, bahkan seperti Tuhan Yesus yang memecahkan dirinya, yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita? Abraham mengorbankan dirinya untuk menolong Lot. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mengorbankan diri kita, menolong teman-teman kita yang susah? Apakah kita juga mau mengorbankan diri kita untuk membawa teman-teman kita datang kepada Tuhan? Kalau kita mau, maka kita juga adalah anak-anak Allah. Seperti Abraham, seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar seperti Abraham yang penuh dengan kasih, mau menolong Lot. Meskipun itu kesalahan Lot, meskipun itu pilihan Lot sendiri, dia yang mau ke Sodom. Tetapi Abraham penuh dengan kasih menolong Lot. Abraham bahkan berkorban, merisikokan dirinya, nyawanya, keluarganya, hanya dengan 318 orang pergi. Dan itu semua bukan karena kehebatannya. Dia menyadari itu karena Allah yang menolong dia. Tuhan Yesus juga lebih daripada Abraham. Kami sudah berdosa, kami sudah melawan Engkau. Tetapi Tuhan Yesus turun ke dunia, mencari kami, bahkan menolong kami. Berkorban, bukan saja berkorban kepada harta, kekuatan, tapi Engkau mengorbankan seluruh dirimu, mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Ajar kami memiliki kasih Kristus. Ajar kami memiliki kasih yang berkorban seperti Engkau. Tuhan tolong kami, kuatkan kami. Dan kami sadar bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Allah beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat malam, sampai bertemu minggu depan. Kita lanjutkan cerita Abraham akan bertemu Melkisedek. Tuhan Yesus memberkati.